Kalau kamu pikir para filsuf stoik itu nggak pernah stres, wah, kamu salah besar. Justru kebanyakan pendiri dan tokoh stoik tuh hidupnya penuh tekanan. Mungkin aja stres yang mereka alami itu yang bikin mereka nyari pelarian lewat filosofi ini. Contohnya aja Zeno, bapaknya stoikisme. Dia kehilangan semua harta bendanya karena kapalnya karam. Bayangin deh, itu pasti pengalaman traumatis banget. Seneca juga ngalamin stres luar biasa dalam hidupnya. Dia harus kerja di istana Kaisar Nero selama bertahun-tahun dan tiap hari harus hati-hati banget karena si Nero ini gampang banget meledak dan punya obsesi sama kekerasan. Nah, dari sini kelihatan kan, stres itu udah ada dari zaman dulu banget. Bahkan mungkin orang-orang zaman dulu lebih stres dari kita, soalnya mereka belum punya teknologi buat bantuin mereka ngurusin masalah. Mereka nggak punya banyak jalan keluar kayak kita. Sama kayak mereka, hidup kita juga pasti ngalamin yang namanya beban, kegagalan, kehilangan, dan kesulitan. Bahkan, Stoik sendiri percaya semua itu nggak bisa dihindari selama kita masih hidup. Tapi gimana mereka bisa ngadepinnya? Gampang, dengan ngubah cara pandang mereka terhadap stres itu sendiri. Stres itu emang nggak bisa dihindari. Tapi apakah kita harus menderita gara-garanya? Jawabannya, enggak. Coba lihat gini, sekolah itu wajib kan? Tapi cara kita mandang sekolah itu yang nentuin mau jadi waktu buat belajar atau jadi kayak masuk neraka. Nah, sama juga. Stres itu pasti ada. Tapi ngerasa stres itu pilihan. Keduanya nggak harus selalu barengan. Itu salah satu rahasia yang bikin stoikisme unggul dibanding filosofi lain soal stres. Marcus Aurelius pernah bilang, dia bisa milih buat nggak ngerasa sakit, supaya dia beneran nggak sakit. Awalnya mungkin kedengeran aneh, tapi emang begitu maksudnya. Stres itu bagian dari hidup, tapi milih buat ngerasa stres itu keputusan sadar. Jadi sebenarnya kita bisa banget buat nggak panik, nggak takut, dan nggak terus-terusan stres. Ngikutin cara hidup stoik, itu bisa banget bantu kita ngadepin stres. Tapi jangan salah paham, stoikisme nggak ngajarin kita buat lari dari stres. Justru stoik ngajarin buat hadapi hidup, ikut ambil peran, nikmatin hidup sebaik mungkin, tapi tetap tenang pas ada tekanan. Marcus Aurelius sering nulis tentang gimana dia ngontrol emosinya, kayak marah atau rasa nggak nyaman. Epictetus juga ngajarin murid-muridnya buat fokus sama hal yang bisa mereka kontrol. Seneca juga terkenal banget bilang ke muridnya, jangan menderita sebelum waktunya. Mirip kayak kata Shakespeare, penakut mati ribuan kali, pahlawan cuma sekali. Nah, ini semua nyambung ke apa yang disebut disiplin of perception. Disiplin dalam cara kita melihat sesuatu. Kalau kita udah ngerti bahwa kita nggak bisa kontrol semua hal di luar diri kita, tapi kita bisa banget kontrol reaksi kita, maka stres bakal jauh lebih gampang dikendalikan. Kalau mau mulai kendaliin stres, coba lakuin ini. Pertama, cari tahu dulu apa yang bikin kamu cemas. Kedua, udah berapa lama kamu ngerasa kayak gitu? Yang ketiga, seberapa besar kendali kamu atas situasi itu? Dan yang terakhir, kalau kamu punya sedikit kendali, apa yang bisa kamu ubah biar situasinya lebih baik? Tapi kalau situasinya benar-benar di luar kendali kamu, contoh, punya bos toksik yang nggak bisa kamu ganti, kamu bisa coba ubah cara pandang kamu terhadap situasi itu. Lihat dari berbagai sudut pandang dan pilih yang paling bikin kamu tenang. Langkah pertama buat ngurangin stres adalah ngenalin dulu penyebab utamanya. Stresor itu apa? Segala hal di luar atau dalam diri kamu yang bisa nyebabin tubuh ngeluarin hormon stres. Stresor itu bisa fisik atau mental.
Kalau fisik, kayak luka, sakit, atau kondisi yang nyakitin tubuh. Tapi, kalau mental, biasanya datang dari orang, omongan, peristiwa, atau apapun yang bikin pikiran kita terganggu. Tiap orang punya stresor yang beda-beda. Jadi penting buat tahu secara spesifik, apa sih yang bikin kamu stres? Stresor adalah hal yang bikin kamu tegang, cemas, atau panik. Apa aja bisa jadi stresor, asal kamu anggap itu ancaman. Ingat ya, stres itu reaksi alami tubuh buat ngadepin bahaya. Cara terbaik buat ngenalin stresor adalah ngelihat aspek besar dalam hidup kamu. Pertama dari fisik, bisa dari lingkungan kayak lampu terlalu terang, suara berisik, cuaca ekstrim, atau macet. Kedua yaitu psikologis. Lingkungan sosial juga ngaruh. Ketemu orang kasar, konflik, kesepian, atau kurang dukungan dari orang sekitar. Dan yang ketiga yaitu keuangan. Masalah duit juga bikin stres. Pajak, tagihan numpuk, pengeluaran tak terduga, ngerasa susah banget buat nutupin kebutuhan. Tapi tenang, ada kabar baik. Stoikisme bisa bantu kamu lepas dari semua tekanan ini, apapun penyebabnya. Pertama, lihat lingkungan sekitar, tempat tinggal, cuaca, sampai orang-orang di rumah atau lingkungan kerja. Itu punya efek besar ke kesehatan fisik dan mental kamu. Kedua, tingkat kesibukan. Terlalu banyak kegiatan bisa bikin burnout, tapi terlalu nganggur juga bisa bikin stres. Coba lihat, kamu terlalu sibuk atau malah kurang sibuk? Dan ketiga, pola makan. Makanan punya pengaruh ke mood. Makan junk food berlebihan bisa nyambung ke rasa cemas dan depresi. Makan sehat sama dengan mood lebih stabil. Yang keempat, tidur. Kurang tidur membuat kamu gampang marah dan semua hal jadi berat. Tidur yang cukup bisa bikin hidup lebih enteng. Dan yang terakhir, kafein. Kopi emang enak, tapi buat beberapa orang bisa bikin makin cemas. Coba stop minum kopi seminggu, lihat efeknya. Pertama, hubungan. Kadang kita nggak sadar, orang-orang di sekitar kita itu toksik. Perhatikan perasaan kamu pas bareng mereka. Kalau kamu cemas atau takut, bisa jadi mereka sumber stres kamu. Kedua, pikiran sendiri. Kebiasaan overthinking, mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. Itu bisa jadi jebakan mental. Ketiga, cara kamu lihat diri sendiri. Kalau kamu sering nyalahin diri sendiri, atau ngerasa nggak cukup, itu bisa jadi akar stres kamu. Yang keempat, gimana kamu hadapi perubahan? Bahkan hal positif kayak nikah atau naik jabatan bisa bikin stres. Kamu tipe orang yang gampang adaptasi atau malah takut perubahan? Yang kelima, ekspektasi. Seringnya kita stres karena ekspektasi yang gak realistis. Biasanya karena pengaruh media sosial. Dan keenam, main medsos. Kalau kamu sering banget lihat medsos, terus ngerasa insecure, stres, atau pengen validasi dari like dan komentar, itu udah jadi masalah. Lama-lama kamu bisa jadi kecanduan dan ngelupain hal penting di dunia nyata. Ketujuh, multitasking. Multitasking emang kelihatan keren, tapi riset bilang ini malah bikin kita kurang fokus dan lebih gampang stres. Mending kerjain satu hal satu waktu, biar otak gak capek. Yang terakhir, masalah finansial. Kalau kamu lagi kesulitan finansial, itu bisa ngaruh ke semua aspek hidup. Kurangnya penghasilan bisa bikin kamu kerja terlalu keras dan makin stres. Kalau kamu bisa kenalin stresor kamu baik fisik maupun mental, kamu jadi punya kekuatan buat ngurangin atau bahkan ngilangin stres itu.
Dan kalau kamu bisa ubah cara pandang kamu kayak para stoik, hidup bakal jauh lebih tenang.